Shalom, salam semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa chapel kembali di bulan yang baru, bahkan di hari yang baru hari ini. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu hati kita untuk berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa chapel bersama ya Tuhan. Dan biarlah Bapa yang baik, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan melalui pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Amin. Baik anak-anak, kita angkat pujian, kita katakan bahwa kita adalah pahlawan Kristus. Amin. Yang setuju katakan yes. Oke, mari kita angkat pujian, akulah pahlawan Kristus. Ya, sambil bangkit berdiri dan tepuk tangan. Akulah pahlawan Kristus, ku maju terus, maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Sekali lagi, katakan, akulah pahlawan Kristus, ku maju terus,
kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kesehatan sehingga di pagi hari ini kami boleh melakukan chapel. Sebentar lagi kami akan membaca dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pendengar yang baik, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bacaan hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Anak-anak, bacaan kali ini mengambil kisah Yusuf yang memiliki seorang ayah namanya Yakub. Dan tema bacaan hari ini, ya Pak, ya Bu, ya Bapak, ya Ibu. Nah, anak-anak, Yakub merupakan ayahnya Yusuf. Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Demikian juga Yusuf juga sayang kepada ayahnya dan taat pada perintah ayahnya. Nah, pada suatu hari Yakub memanggil Yusuf. Lalu kata ayahnya, "Yusuf, pergilah lihat keadaan kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan domba." Lalu Yusuf menjawab perintah ayahnya dengan baik, lalu melakukannya. Yusuf mengatakan, "Iya Bapak," lalu melaksanakan perintah tersebut. Nah, setelah itu Yusuf segera melakukan seperti apa yang dikatakan ayahnya, seperti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Yusuf berjalan, lalu menyusuri padang rumput. Untuk apa, anak-anak? Yaitu Yusuf mencari kakak-kakaknya. Nah, ketika ia sampai di padang rumput, tempat kakak-kakaknya biasa mengembalakan kambing domba, ia melihat ke sana kemari untuk mencari saudaranya itu. Namun apa yang terjadi? Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tidak ada di situ. Ya, ternyata saudara-saudaranya tidak ada. Kemana ya? Pikir Yusuf. Nah, ketika kakaknya tidak ada di situ, Yusuf tidak putus asa. Apa yang Yusuf lakukan? Yaitu terus mencari, terus berjalan ke sana kemari, ya, sampai menemukan. Yusuf tidak putus asa,
terus berjalan untuk menemukan kakak-kakaknya serta kambing domba yang pada saat itu saudara-saudaranya ini sedang mengembalakan kambing domba. Nah, pada saat ia berjalan ke sana kemari, akhirnya Yusuf juga pasti mengalami kelelahan ya, mengalami kecapean. Ia capek, ia lelah dan beristirahat sebentar. Nah, lalu Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki di padang gurun tersebut, yaitu Yusuf bertanya kepada orang yang sedang berada di padang, "Pak, apakah Bapak melihat saudara-saudaraku yang biasa mengembalakan kambing domba di sini?" Kata laki-laki itu, "Oh, saudaramu telah pergi dari tadi. Sepertinya mereka pergi ke Dotan." Wow, Dotan itu kan cukup jauh ya dari sini. Tapi Yusuf terus melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Ya, Yusuf anak yang taat. Ia ingat perkataan ayahnya supaya menyusul ke Dotan mencari kakak-kakaknya seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, apa yang terjadi? Usahanya berhasil. Usaha Yusuf ini berhasil karena Yusuf ini adalah anak yang taat, anak yang tidak mudah putus asa, anak yang selalu mengatakan ya dan melakukan perintah ayahnya. Ia akhirnya dapat menemukan kakak-kakaknya. Nah, Yusuf senang sekali ya bisa bertemu dengan kakak-kakaknya. Namun ya juga ia senang karena dapat melakukan seperti apa yang diminta oleh ayahnya. Nah, anak-anak, Yusuf ini adalah anak yang taat pada ayahnya. Ia mau menjawab ketika dipanggil ayahnya. Bagaimana dengan kalian ya? Bagaimana dengan kalian kalau disuruh oleh mama papa di rumah? Apakah kalian seperti Yusuf yang mau menjawab ya bapak atau iya mama, ya papa, lalu melakukan? Terkadang anak-anak ada juga loh, ada yang kalau dipanggil, coba siapa yang kalau dipanggil oleh mama papanya terus mengatakan iya ma, tapi nanti dulu ya, ntar lagi ya, atau malah apaan sih ya, lagi mengganggu aja. Nah, ini kadang-kadang kalau dipanggil orang tuanya terus mengatakan iya tetapi tidak melakukan, ini bukan yang taat ya, bukan anak yang taat ya. Kalau kalian anak yang taat, tentunya kalau dipanggil atau disuruh oleh orang tuanya lalu mengatakan ya dan segera melakukan. Jangan pakai kata-kata yang ditambah-tambahin ya, iya tapi nanti dulu, aku lagi tanggung nih, lagi nonton, aku lagi main game ya. Jangan seperti itu, tetapi ayo kita belajar seperti anak-anak, belajar seperti Yusuf ya, yang mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya ya. Itulah yang indah di mata Tuhan. Kalau anak-anak melakukan apa yang diminta oleh orang tua, lalu melakukan dengan senang hati, dengan penuh sukacita, itu berarti Tuhan akan senang. Tuhan senang melihat kalian menjadi anak yang taat. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar dari hari ini, kita bisa belajar dari kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf yang mau taat kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ayah ini sangat mengasihi Yusuf. Yusuf juga mengasihi ayahnya. Nah, sekarang buktinya apa ya? Nah, buktinya bahwa Yusuf adalah seorang yang masih muda. Ketika itu berusia 17 tahun ya, masih muda kan, tapi mau taat kepada ayahnya. Sebagai buktinya apa? Ya, buktinya adalah yang pertama, ia segera menjawab. Ya, menjawab ya Bapak. Lalu yang kedua,
setelah ia menjawab, "Ya Bapak," segera melakukan apa yang diminta ayahnya dengan gembira. Lalu yang ketiga sebagai buktinya adalah berusaha keras menyelesaikan tugasnya walaupun mengalami kesulitan. Seperti tadi disuruh melihat kakak-kakaknya ya, ternyata dia tidak menemukan. Kakaknya pergi ke Dotan. Dotan kan jauh, tetapi Yusuf ini tidak menyerah begitu saja. Walaupun mengalami hambatan, terus mencari dan mencari. Pada akhirnya bisa berjumpa dengan kakak-kakaknya. Nah, marilah anak-anak, kita juga mau berlatih menjadi anak yang taat ya. Mau berlatih seperti Yusuf menjadi anak yang taat ketika anak-anak disuruh mama papa di rumah dengan cara seperti tadi mengatakan iya ma, iya pa ketika dipanggil. Lalu yang kedua segera melakukan apa yang diminta oleh mama dan papanya. Dan yang ketiga melakukan tentunya dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, walaupun ada hambatan atau rintangan, tetapi tetap terus berusaha. Semoga kalian menjadi anak-anak yang mau taat, mau melakukan perintah orang tua, tentunya juga melakukan perintah dari Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, dengan membaca kitab suci, dan mau berbuat baik kepada orang lain. Cukup sekian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup chapel pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya chapel hari ini. Tuhan, terima kasih ya. Biar firman yang kami dengarkan hari ini, biar pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah, maupun yang ada di perjalanan, bahkan yang ada di sekolah saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Jika sebentar juga kami mau belajar, kiranya Tuhan melimpahkan kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan Tuhan limpahkan kepintaran bagi setiap anak-anak, daya ingat yang kuat, semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan semua ibu-ibu gurunya. Tuhan Yesus memberkati, bahkan papa mama juga yang selalu ada buat anak-anak di rumah. Engkau yang memberkati di dalam pekerjaan, Engkau yang memberkati di dalam setiap usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat belajar anak-anak semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.